gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara-saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara, tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, mari kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dialah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah sarabina mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaiha qal bitawrat wal injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah kasih banyak. Memorinya dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03
yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Pulang aja Bapak, akuilah kekalahan anakmu. Anakmu sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian tuh sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil anakmu selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menuju kepada lawan yang berkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan ya. Merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana? Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Ya.
Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu jeget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin, Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Jalan nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar, itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu, dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu, dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke?
seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Bagi seorang presiden, pelanggaran tidak dilihat dari luasnya dampak dan sifat TSM-nya. Bagi seorang presiden, pelanggaran adalah pelanggaran dan itu merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya. Makanya, walaupun sekecil apapun pelanggaran seorang presiden dalam mempengaruhi hasil Pilpres yang baru lalu, pelanggaran tetaplah pelanggaran dan karenanya
patut dihukum. Seandainya Presiden Jokowi ini terbukti sedikit saja melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, melakukan yang tidak etis untuk memenangkan anaknya, yakni Gibran, di ajang Pilpres kemarin, maka ini patut untuk dicatat. Maka sifat TSM, sifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibutuhkan, tidak perlu dipertimbangkan dalam menghukum kesalahan presiden tersebut. Pertanyaan kita kemudian, pertanyaan penting kita, di bagian mana saja Presiden Jokowi bisa melakukan pelanggaran yang terkait dengan Pilpres kemarin? Jawabannya, pelanggaran tersebut mungkin saja dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres berlangsung. Sebab, dugaan cawe-cawe Pak Jokowi buat mempengaruhi hasil Pilpres sudah ada indikasi-indikasinya jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres itu sendiri berlangsung. Dan karena cawe-cawe presiden begitu terbuka dan dilakukan dalam berbagai tahapan pemilu, kemungkinan para hakim konstitusi menemukan satu saja pelanggaran presiden menjadi sangat terbuka. Apakah itu dalam kasus Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dalam penyaluran bansos, dalam pengerahan aparat, ASN hingga kepala desa, ataupun dalam tahapan pemenangan lainnya. Di sini, langkah mempermainkan status hukum seseorang boleh dikata adalah pelanggaran. Seharusnya proses hukum di Kejaksaan Agung itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Tentu, menyandera ketua umum partai hanya satu cara saja dalam menguasai tiket partai untuk ajang Pilpres. Ada beberapa cara lain dan tidak semuanya adalah pelanggaran. Sebagai contoh, salah satu peristiwa yang bisa dianggap sebagai langkah awal cawe-cawe presiden adalah tekanan dan ancaman terhadap ketua partai politik. Ini bisa dilakukan untuk mengendalikan partai politik sebagai kendaraan untuk pencalonan capres dan cawapres. Dan dari berbagai pemberitaan sebelum ini, kita tentunya bisa simpulkan kalau salah seorang ketua umum partai besar telah tersandera kasus hukum di Kejaksaan Agung sehingga partainya kemudian jatuh ke dalam kendali presiden. Di mana presiden bisa dianggap cawe-cawe adalah ketika KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pelanggaran dengan menerima berkas cawapres Gibran, padahal belum ada aturan. Belum ada PKPU yang menjadi turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Untuk kasus ini, Ketua KPU sudah dinyatakan melanggar dan dihukum oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertanyaannya, apa motif KPU melakukan pelanggaran ini? Apakah sebagaimana Ketua Umum Partai tadi, ada pimpinan KPU yang juga tersandera oleh kekuasaan? Pertanyaan kita, mengapa KPU terburu-buru menganggap putusan MK harus dijalankan di ajang Pilpres 2024? Padahal mereka belum berkonsultasi dengan para wakil rakyat di parlemen. Padahal putusan MK sendiri tidak menyatakan perubahan tersebut harus dijalankan di ajang Pilpres tahun ini. Mana presiden bisa dianggap cawe-cawe dan melakukan pelanggaran adalah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat capres dan cawapres sehingga Gibran jadi memenuhi kriteria buat maju di ajang Pilpres. Di tahapan ini yang patut kita catat adalah kesimpulan MK-MK bahwa memang sudah terjadi intervensi kepada MK. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sungguh aneh dan kemudian memang terbukti. Majelis Kehormatan MK menyatakan ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Paman Usman pun dikenai hukuman. Dia sampai kehilangan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yang keempat nih, yaitu dalam penyaluran bansos atau bantuan sosial. Tampaknya banyak yang tidak lazim, mungkin tidak sesuai prosedur dalam penyaluran bansos menjelang hari pencoblosan Pilpres ini. Jadi, sudah sangat tepat kalau para hakim konstitusi mendalami masalah tersebut agar praktek curang ini bisa dicegah, bisa dilarang untuk dipraktekkan lagi di masa yang akan datang. Pengungkapan masalah bansos ini penting sekali, sebab penggunaan anggaran negara, penggunaan uang rakyat untuk kepentingan elektoral sudah terlalu lazim dilakukan, terutama dalam pilkada-pilkada.
Maka dari itu, Majelis Hakim Konstitusi pun sampai-sampai merasa harus memanggil 4 menteri dari Kabinet Presiden Jokowi buat menerangkan kebijakan yang mencurigakan ini. Lalu ada tahap yang kelima, yakni pengerahan aparat dari kepolisian, ASN hingga aparat desa untuk mengintimidasi dan menggiring warga agar memilih paslon nomor 2. Tentunya sekarang ini kita sudah banyak mendengar cerita dan membaca pemberitaan seputar pengerahan aparat untuk menggiring suara warga. Nah, pertanyaannya, bagaimana aparat di berbagai daerah dapat bergerak serentak dan seragam kalau tidak ada orkestrasi dan instruksi dari atas? Satu saja pelanggaran presiden yang bisa diungkap, cukup satu saja, maka Pak Jokowi sudah bisa dianggap melanggar sumpah jabatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana para hakim konstitusi bisa mengungkap semua celah pelanggaran ini? Sampai sejauh mana mereka ini bisa membongkar semua ini? Ya, sayangnya kita masih harus sabar menunggu sampai setelah liburan Lebaran nanti buat menemukan jawabannya. Lalu, siapa di antara para pejabat struktural negara yang punya motif menggerakkan aparat memenangkan paslon 02? Kalau bukan ayah dari salah seorang kontestan tersebut. Paling tidak, di 5 tahapan tersebut, di tahap akuisisi tiket parpol, putusan MK yang meloloskan Gibran, pelanggaran KPU yang juga meloloskan Gibran, penggunaan bansos hingga pengerahan aparat untuk memenangkan paslon nomor 02, kita bisa menemukan cawe-cawe presiden dan celah pelanggaran yang mungkin dilakukan. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan.
Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan